Halo semuanya. Kali ini saya akan, demo sedikit untuk memasukkan bill of material ke Digi-Key, di mana, bill of materialnya kita dapatnya dalam bentuk Excel. Jadi pertama, sudah pasti kita harus login dulu ya. Ini, saya udah login ke dalam akun saya, lalu kita lihat di sini ada BOM Manager, kita klik. Nah, kemudian di sini udah kelihatan ini, bill of material yang dulu-dulu udah pernah saya masukin ke dalam sini, kita coba bikin baru. Jadi untuk bikin bill of material di account DigiKey ini ada 2. Yang pertama adalah bikin baru ini atau dengan cara mengupload dari komputer kita. Kalau yang bikin baru ini kita masukin manual satu-satu dari inventory-nya DigiKey. Kalau yang upload ini kita bisa pakai Excel yang kita terima dari, orang lain. Jadi untuk upload, bill of material ini tinggal klik aja. Nah, nanti dia akan minta kita upload. Jadi tadi saya simpen ke mana Excelnya ya? Ini, mmm, kita yang ini, open. Nah, nanti setelah berhasil di-upload dia akan terbuka seperti ini. Di sini ada tulisan first part record begin on row. Jadi, kalau bill of material kita mulainya bukan dari baris pertama atau dari baris tertentu, kita bisa masukkan angka barisnya di sini. Kemudian ini, eee, kita lihat dulu Excel-nya sedikit. Nah, untuk Excel-nya sendiri, di sini kita lihat ini campuran ya. Jadi di sini ada yang warna merah, saya kasih warna merah. Ini Excel-nya di-generate dari Altium. Eee, yang merah ini sebetulnya di sini saya kasih catatan tidak dibeli, karena diharapkannya dibelinya dari vendor lokal, karena ini, wujudnya adalah kabel-kabel, banyaknya kabel-kabel seperti ini, kemudian ada konektor, spoon ya, terus ada apalagi ini, heatsink. Nah, kemudian di sini ada yang saya kasih warna ijo, yang warna ijo ini dari AliExpress, kita juga nggak akan ambil ini dari Digi-Key. Nah, yang dari Digi-Key hanya mulai dari baris 9, ini yang saya kasih warna oranye, sampai dengan sini, oke. Kemudian di sini kita lihat kolomnya ada yang terpenting di sini cuma 2 kolomnya, yaitu quantity, kolom F ini, dan satu lagi adalah, Digi-Key part number, yang ini. Jadi kalau kita balik lagi ke browser, nah, di sini kita bisa masukkan, kita mulai dari, row 9. Dari row 9 kita lihat, yang ini kan ya tadi ya. Nah, kemudian di sini kita melakukan column mapping. Jadi tadi ini kita ada kepala tabel ya, yang tadi ini data kita juga di sini ada kolom dengan nama quantity. Kalau tadi kita lihat di Excel-nya, ini kita masukkan aja ke ini quantity. Ini dia udah cukup pintar untuk mengenali kepala kolom ya. Kemudian, ini yang berikutnya adalah DigiKey part number ini. Jadi di sini kita asosiasikan dia ke item yang ini. Sisanya sih nggak perlu sebetulnya, atau kalau mau ada yang ini, mana tadi, reference designator, tapi ini, kita jarang pakai, jadi cuma 2 kolom ini saja, quantity dan, DigiKey part number. Kemudian kalau sudah kita asosiasikan ini hanya preview aja ya, jadi cuma nyampe 12 di sini, sisanya nggak ditampilkan sama dia, tinggal klik add to BOM.
Nanti dia mengupload file, memproses, kemudian nah, oke ini kayaknya digiginya ngaco nih. Kita lihat di bawah manajernya, nah ini udah masuk, kita lihat, dia langsung ngasih nama sesuai dengan nama file Excel-nya. Oke, nah, di sini kita lihat ada produk detailnya, dia langsung dapat karena kita sudah memberikan dia informasi part number-nya. Jadi, quantity juga sudah masuk, unit price ini langsung dia, apa namanya, dia bikin, dia masukkan dari database-nya dia, ini kita lihat semuanya sudah masuk ke sini. Nah, kalau, seperti ini artinya dia gagal untuk mencari, itemnya. Jadi artinya kemungkinan besar kita salah dengan, part number-nya ini. Jadi ini harus apa namanya, harus kita revisi atau kita hapus. Tapi kalau misalnya, kita sudah sesuai dengan, apa namanya, yang kita masukkan di Excel, dia pasti akan keluar seperti ini. Kemudian di sini ada kalau misalnya part-nya itu tidak aktif, tidak available, di sini akan muncul juga, apa namanya, bahwa, part-nya harus menunggu sesuai dengan lead time. Jadi kita cek ada nggak ya yang nah seperti ini. Ini dia part-nya out of stock, kita bisa lihat di sini sehingga, kita bisa mengecek lead time-nya atau kita menggantikan dengan part lain yang, eee, sesuai speknya dengan yang sedang out of stock ini. Nah, kalau misalnya semuanya sudah oke, ini juga ada yang habis, kalau, semuanya sudah oke, kita bisa melakukan quotation. Nah, ini juga ada yang hilang, jadi ini harus harus direvisi satu persatu dulu, ini banyak yang miss. Nah, kalau misalnya nanti sudah, kita bisa create quotation. Nah, bukan create quotation ini, price. Nah, kita bisa add to cart. Add to cart, nah nanti kita bisa masukkan di sini jumlahnya kita mau bikin berapa paket. Misalnya di sini saya masukkan 5 paket, add to cart. Mmm, nah di sini, akan muncul jadi seperti ini, karena kita tadi masukkan 5 paket, ini yang item cuman beli satu jadinya ada pengalinya 5 sehingga kita bisa dapatkan extended price. Nah, di sini kalau kita seperti ini jadi kuantitinya 25 karena dia pakai, berapa ini, 5 item kalau nggak salah, 5 item per paketnya. Jadi dan seterusnya dan seterusnya. Ini nanti kalau misalnya ada yang nol, kuantiti nol dan dia punya alternatif tapi packaging-nya beda, ini kita bisa, eee apa namanya, bikin mengubah packaging-nya di sini. Packaging untuk assembly ya, ini bukan packaging dari barangnya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini kita lihat juga di sini ada yang nol, jadi kita bisa alternatifnya pilihannya hanya ini saja. Oke, habis itu standar sih, kita tinggal bikin get quote, lalu check out, seperti itu saja. Nah, untuk, item-item yang salah
part number-nya itu kita harus revisi dulu. Sebetulnya paling enak revisinya adalah dari Excel-nya, seperti ini. Kita revisi di sininya, sehingga, lalu diimport ulang ke dalam sistemnya di Jiki. Itu yang paling enak di situ. Karena ngedit di sana nanti, urusannya panjang karena dia akan berbeda dengan dokumentasi yang ada, di kita. Jadi paling enak seperti itu, dikembalikan lagi saja ke Excel-nya, lalu Excel-nya ini yang kita modifikasi. Begitu juga untuk, part-part yang sedang out of stock. Nah, keuntungannya kita pakai, eee, BOM Manager ini adalah pada saat kita sudah save di sistem dia, kemudian ada part yang tiba-tiba, bukan out of stock, tapi end of life cycle. Jadi, sudah nggak diproduksi dari pabriknya, kita dapat notifikasi ke email. Jadi seandainya, kita perlu, kita harus mengupdate komponen. Itu salah satu enaknya, fasilitas yang keuntungan, salah satu keuntungan yang kita dapat kalau kita pakai, BOM Manager dari si Digi ini. Mungkin itu saja sih videonya, saya kira nggak ada yang aneh-aneh ya di sini. Cuma memang waktu bikin bill of materialnya itu mesti agak lama karena kita mesti, melakukan pengecekan ke part number-nya. Nah, untuk part number-nya sendiri, nah ini sebetulnya ada. Jadi kalau kita cari di websitenya dia, terus kita klik detail, di sini ada di Jiki part number. Nah, ini yang kita copy paste. Kalau misalnya, ini bisa dibeginikan atau kita klik di ini, apa, icon copy ini, masuk ke clipboard, kita pindahkan ke Excel kita. Sesimpel itu sih. Jadi nanti di sini tinggal paste saja. Oke, kelihatannya sekian saja videonya, mudah-mudahan jelas.